Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Sumarni. Jadi hari ini saya mau review buku tentang hidup minimalis ala orang Jepang. Yap, buku ini saya baca sekitar bulan lalu dan saya belinya di tanggal 10 Januari 2022. Kalau tidak salah harganya 68.000, itu saya beli di Tokopedia. Dengan kualitas buku seperti ini, saya berpikir bahwa buku ini termasuk dalam ranah yang murah. Lanjut teman-teman, jadi buku ini ditulis oleh Fumio Sasaki dengan tebal 235 halaman yang diterbitkan oleh penerbit Pustaka Gramedia Utama. Jadi buku ini bercerita tentang bagaimana kehidupan yang harus kita pilih, bagaimana kehidupan yang harus kita ambil dengan tidak melibatkan banyak barang di kehidupan kita. Sebenarnya kalau konsep hidup minimalis itu sudah diterapkan oleh orang Jepang lebih dahulu, ya, karena bukan hanya di era sekarang yang diterapkan oleh si penulis ini, tetapi jauh sebelumnya sebenarnya orang Jepang itu sudah terkenal dengan hidup minimalisnya. Orang-orang terdahulu, Jepang terdahulu itu pun sudah menerapkan konsep hidup minimalis, di mana rumah mereka itu hanya terdapat 2 kimono. Mungkin setelah terjadi perkembangan seperti yang kita rasa juga di Indonesia, ya, dengan munculnya berbagai jenis barang, jumlah barang yang semakin padat, sehingga mereka pun sudah terbiasa dengan mengkoleksi barang-barang banyak. Baik, kalau kita berbicara persoalan minimalis, sebenarnya minimalis ini yang harus menerapkan itu adalah orang Muslim itu sendiri. Karena apa? Kalau kita berkiblat pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau terkenal dengan kehidupan sederhananya, di mana beliau memiliki baju yang hanya beberapa tok saja, dengan rumah yang kecil, dengan rumah yang sederhana. Bukan kecil dengan rumah yang sederhana, tetapi kehidupan yang Masya Allah. Jadi kalau seumpamanya kita mau belajar tentang konsep hidup sederhana, konsep hidup minimalis, itu kita berkiblatnya kepada Islam. Dan Islam itu menerapkan dengan hidup yang sederhana. Apa yang kita butuhkan, maka itulah yang kita implementasikan, seperti itu. Jadi buku ini si penulis bercerita tentang bagaimana dia memilih hidup yang minimalis, bagaimana dia mengambil langkah untuk menjadi hidup yang sederhana. Karena si penulis ini sebenarnya adalah dia juga terkenal dengan suka mengkoleksi banyak barang, dan penulis ini termasuk penulis yang menulis beberapa buku tentang minimalis. Kalau saya tidak salah ada juga ditulis tentang habits, bagaimana kiat-kiat juga tentang hidup minimalis, tetapi yang paling populer itu adalah buku ini. Yang paling populer yang ditulis oleh Fumio Sasaki adalah buku ini, karena ada sukacita tersendiri baginya ketika hanya memiliki sedikit barang, hingga itulah yang merubah hidupnya untuk menerapkan konsep hidup minimalis, yang dimana hari kehidupannya hingga hari ini pun dia hanya memiliki beberapa lembar baju, beberapa lembar celana, dan memang betul-betul barang yang dia butuhkan itulah yang dia simpan di apartemennya. Dan Fumio Sasaki ini, si penulis ini juga termasuk orang yang suka koleksi barang, mulai dari buku-bukunya yang mungkin kalau kita mau kalau dia mau hitung itu sampai mencapai ratusan juta rupiah. Dan juga kamera-kamera yang dia koleksi, bahkan di apartemennya itu dia membuat satu ruangan studio yang gelap itu. Kemudian dia juga termasuk orang yang suka koleksi berbagai jenis musik, ya, meskipun dia bukan tipikal orang yang terlalu suka musik, tetapi dia mengkoleksi banyak musik, seperti itu. Kemudian mulai dari tempat kerjanya, meja kerjanya juga dia hias, dapurnya dan sebagainya, sampai suatu ketika dia merasa sumpek dengan semua keadaan yang ada di rumahnya, sampai dia merasa bahwa saya terlalu banyak mengkoleksi barang dan ini membuat saya tidak bergerak. Jadi itulah yang membuat dia memilih hidup minimalis. Kalau kita mau lihat di buku ini, sebenarnya cuma ada 5 daftar isinya. Yang pertama itu mengapa minimalis, kemudian yang kedua mengapa kita mengumpulkan begitu banyak barang, dan yang ketiga 55 kiat berpisah dari barang, 15 kiat tambahan untuk tahap selanjutnya dalam perjalanan menuju minimalis, 12 hal yang berubah sejak saya berpisah dari barang-barang kepemilikan, dan yang terakhir adalah merasa bahagia alih-alih menjadi bahagia. Inilah yang
diceritakan di buku ini, hanya 5 poin pembahasan. Tetapi kalau kita mau melihat dari kiat-kiat yang diterapkan oleh penulis ini sebenarnya bisa memacu untuk merubah juga hidup para pembaca. Karena kiat-kiat yang diterapkannya di sini adalah dari membuang barang-barang yang mungkin kita belinya dengan susah payah mendapatkan barang itu, ataukah kita menyisihkan uang sampai kita memilih barang itu, sampai suatu ketika kita ingin memilih hidup sederhana, minimalis, lantas kita mau membuangnya. Dan itu juga dirasa oleh penulis. Ketika dia merasa bahwa barang ini dia cintai, barang ini dia sukai, dia berat untuk membuangnya. Tetapi si penulis ini mempertimbangkan dengan banyak hal. Kalau memang barang itu dia butuhkan dalam jangka waktu setahun dan bisa dipakai berulang kali, maka dia pertahankan. Tetapi kalau memang barang itu tidak bisa lagi dipakai dalam jangka 1 atau 2 kali dalam setahun, maka dia membuangnya. Makanya ditulislah kiat-kiat bagaimana cara berpisah dengan barang-barang yang kita cintai. Sebenarnya memang bukan sesuatu yang mudah kalau kita mau berpisah dari barang-barang yang kita miliki itu. Saya pun pribadi berat untuk berpisah dengan barang-barang. Contohlah seumpamanya buku yang kita beli sampai menyisihkan uang, yang bahkan penulis menyisihkan sampai ratusan juta. Kalau kita mau membuangnya, rasanya bagaimana ya? Kalau disedekahkan untuk dibaca sama orang lain, alhamdulillah kalau orang lain itu baca, daripada dia hanya simpan juga kemudian dia juga koleksi saja tanpa dibaca, kan rugi. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat, kita lahir di muka bumi ini dalam keadaan tidak membawa apa-apa, dan mati pun nantinya tidak akan membawa apa-apa. Jadi kenapa dia memilih hidup minimalis? Karena ada sukacita tersendiri ketika dia kembali dari tempat kerjanya, terus masuk dalam kamar mandinya dalam keadaan yang bersih, tidak banyak barang-barang, bak mandinya yang bersih. Dan setelah itu dia memakai baju kemudian langsung tidur, tidak harus bertabrakan dengan barang-barangnya, tidak harus melihat isi kamarnya yang sumpek dengan barang-barang. Dan itu yang dirasakan oleh si penulis ketika sudah memilih hidup minimalis. Yang dulunya dia hanya memaksakan dirinya bahagia dengan barang-barang itu, tapi lambat laun dia merasa betul-betul bahagia. Karena begini teman-teman sekalian, satu hal juga yang menarik dari buku ini, dia bercerita bahwa ketika kita masuk, contohnya perempuan ya, ketika kita masuk dalam suatu butik, terus kita mau beli sesuatu, beli gamis kah, beli kerudung kah, apa dan sebagainya, mungkin gaun yang terpajang di patung itu kelihatannya sangat cantik, ya kelihatannya sangat cantik, dan kita ingin memilikinya. Dan setelah kita miliki, kita bawa pulang ke rumah, kita pakai 1 sampai 3 kali, 4 kali, dan yang kelima kalinya, bahkan ke-6 kalinya itu, kita sudah merasa bosan dengan gaun itu. Kita sudah merasa bahwa baju ini saya harus beli lagi yang baru. Jadi seperti itu, barang kalau ada lagi yang versi barunya, kita akan tertarik dengan versi baru itu lagi. Jadi kita akan merasa jenuh dengan barang itu. Jadi baiknya kalau seumpamanya kita punya, contohnya baju ya, karena baju kan erat kaitannya dengan diri kita, selalu merasa dibutuhkan. Dan apalagi perempuan akan selalu bosan dengan hal-hal itu kalau sudah berulang kali dipakai. Jadi kalau seumpamanya baju itu memang betul-betul tidak ingin lagi dipakai, ya mending sedekahkan sama orang, sumbangkan kepada orang, atau bisa di lelang dan sebagainya, seperti itu. Dan quote menarik juga dari buku ini yang dikatakan oleh seorang penyair dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa jika kamu memberikan perhatian lebih banyak kepada satu karpet, itu saja kamu memiliki 2 karpet. Artinya apa? Tidak ada hubungannya dengan jumlah barang yang kita miliki, betapa banyak pun barang yang kita miliki, dengan kadar kepuasan yang kita dapatkan. Jadi artinya apa? Satu barang yang kita pelihara, kalau kita syukuri, kalau kita nikmati, itu rasanya kita memiliki banyak barang. Karena kadang manusia mengkoleksi barang itu bentuknya sama, jenisnya sama, tetapi jumlahnya banyak. Itu sebenarnya yang bikin ribet. Contoh, saya pribadi, saya mungkin mengkoleksi sampai 3 gamis hitam. Gamis hitam itu warnanya sama, gamis pun sama, tetapi dengan jumlah yang barangnya banyak. Dan itu sebenarnya yang buat isi lemari kita banyak isinya, karena dengan jenis barang yang sama tetapi jumlahnya banyak. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian yang ingin hidup minimalis, saya sarankan untuk membaca buku ini, karena ada banyak kiat-kiat di dalamnya bagaimana kita
bisa berpisah dengan barang-barang yang kita senangi. Memang di awalnya itu berat, tetapi kalau seumpamanya kita merasa bahwa oh, barang ini saya tidak butuhkan, barang ini bukan sesuatu yang harus bertahan dalam jangka lama, dan ini hanya akan mengganggu kehidupan kita. Karena kalau seumpamanya kita punya barang sedikit, kita sendiri yang tidak ribet. Contohnya seperti ini, kalau kita cuma punya gamis beberapa sampai 5, kita tidak pusing kalau mau bepergian harus memilih baju dengan jenis apa, warnanya apa, tidak. Tapi kita langsung ambil. Dan begitupun kalau seumpamanya kita punya banyak barang, terus kita mau pindah rumah, yang malah ribet itu adalah barang-barang yang harus kita urus, yang kita packing, kemudian kita pindah rumah, dan mengurusnya itu bukan sesuatu yang mudah, teman-teman sekalian. Jadi kalau kalian mau belajar hidup sederhana, hidup minimalis yang memang dikonsepkan oleh Islam, tidak hidup secara berlebihan, cukup hidup sederhana, maka saya sarankan untuk membaca buku ini. Sebenarnya tanpa membaca buku ini pun, kalau kalian memilih hidup untuk sederhana, kalian bisa. Tetapi kadang manusia selalu merasa di fase dia down, di mana dia berasa di fase harus ada orang yang memberikan motivasi, dan dengan cara membaca buku sebenarnya kita bisa terinspirasi. Kalau tidak ada orang di sekitar kita yang bisa memberikan inspirasi, tidak bisa memberi kita motivasi, maka cari buku-buku yang bisa memotivasi kita. Mungkin seperti itu. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.